Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran PI atau PCOK. Nah, di dalam video ini Mister akan menjelaskan kesimpulan dari materi atau konten summary pertumbuhan dan perkembangan remaja serta kaitannya dengan pernikahan dini yang sudah kita pelajari dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Semoga lewat penjelasan video ini kalian bisa semakin memahami materi yang kita pelajari ya. Yuk, kita langsung masuk saja. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Artinya semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, dan seterusnya mengalami hal ini. Nah, pada remaja, pertumbuhan dan perkembangan yang dialami merupakan proses menuju ke tahap dewasa atau menjadi orang dewasa. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran, volume, bobot, dan tinggi badan, jadi secara kuantitas. Nah, dan pertumbuhan ini disebabkan karena bertambahnya jumlah sel. Contoh dari pertumbuhan adalah sebagai berikut, misalnya tinggi badan bertambah, berat badan bertambah, tulang bertambah besar, rambut dan kuku bertambah panjang. Sedangkan perkembangan merupakan proses perubahan yang terjadi pada individu secara struktur maupun fungsi organ menuju tingkat kematangan atau kedewasaannya. Nah, kalau perkembangan ini sifatnya lebih ke kualitas, secara kualitas. Nah, dalam bahasa yang sederhana, perkembangan itu berarti dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang lemah menjadi kuat. Contohnya, tulang mengeras, bayi bisa berjalan atau berbicara, dan jantung mampu bekerja lebih optimal. Ada 6 jenis perkembangan manusia atau juga terjadi pada remaja, yaitu perkembangan biologis atau perkembangan yang terjadi secara fisik, lalu ada perkembangan psikologis yang terjadi secara mental dan emosi, lalu ada perkembangan kognitif atau proses berpikir, kemudian ada perkembangan moral dalam hal nilai-nilai kebaikan, kemudian ada perkembangan spiritual atau perkembangan rohani, dan yang terakhir ada perkembangan sosial dalam hubungan atau relasi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan remaja secara biologis menuntun mereka kepada mulai aktifnya sistem reproduksi yang disertai dengan adanya perubahan fisik. Ada 2 jenis perubahan fisik pada remaja, yaitu perubahan fisik primer yang tidak tampak dan perubahan fisik sekunder yang sifatnya tampak. Pada laki-laki, perubahan fisik primer biasanya ditandai dengan pengalaman mimpi basah atau proses keluarnya sperma dari organ reproduksi untuk pertama kali. Nah, biasanya proses ini disebut sebagai ejakulasi. Umumnya, pengalaman ini biasanya terjadi pada usia 12-14 tahun, Nah, sedangkan pada perempuan, perubahan fisik primer biasanya ditandai dengan pengalaman menstruasi atau proses keluarnya darah sebagai akibat dari peluruhan dinding rahim dan sel telur yang tidak dibuahi dari organ reproduksi perempuan untuk pertama kalinya. Menstruasi ini biasanya terjadi pada usia 11-13 tahun. Nah, perubahan fisik primer yang terjadi pada remaja ini nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan memunculkan perubahan fisik sekunder. Berikut ini perubahan fisik sekunder yang terjadi pada remaja laki-laki dan perempuan. Adapun perubahan fisik sekunder pada laki-laki ialah tumbuh jakun pada leher sehingga suara menjadi lebih berat atau lebih besar daripada sebelumnya. Lalu massa otot bertambah, kemudian tumbuh rambut pada wajah, ketiak, kemaluan, dan bagian kulit yang lain. Dan yang terakhir, bahu melebar dan dada membidang. Sedangkan perubahan fisik sekunder pada perempuan ialah sebagai berikut. Tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan, kemudian payudara membesar dan pinggul melebar. Ada 2 jenis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam tubuh dan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar tubuh. Faktor internal terdiri dari faktor genetik atau sifat yang diwariskan oleh orang tua, kemudian ada faktor hormon atau zat yang berperan dalam mengatur fungsi atau aktivitas tubuh, dan yang terakhir ada faktor kesehatan. Nah, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor nutrisi atau makanan dan faktor sosial yang berkaitan dengan relasi dan hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Nah, lalu apa kaitan materi pertumbuhan dan perkembangan remaja dengan pernikahan dini? Ingat konsep sebelumnya. Pertumbuhan dan perkembangan remaja secara biologis menuntun mereka kepada mulai aktifnya sistem reproduksi yang disertai dengan adanya perubahan fisik.
Nah, perubahan fisik yang dialami atau ditunjukkan dalam diri remaja ini memunculkan anggapan bahwa remaja itu sudah dewasa dan siap untuk menikah. Lalu apa itu pernikahan dini? Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bab 1 pasal yang ke-1, pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini disebutkan pria dan juga wanita, bukan remaja laki-laki, bukan remaja perempuan. Tentunya ada batasan usia di mana seseorang itu sudah bisa dianggap sebagai pria dewasa dan juga wanita dewasa. Berdasarkan definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa pernikahan dini ialah pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh para pelaku yang belum memenuhi batasan usia pernikahan, ya, atau dalam hal ini biasanya dilakukan oleh para remaja. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah remaja boleh melakukan pernikahan dini? Ya, jawabannya adalah seharusnya tidak dilakukan oleh para remaja, karena kewajiban mereka saat ini ialah fokus dalam proses pengembangan dirinya, baik secara fisik, kognitif, keterampilan, maupun sikap atau karakter. Nah, proses pengembangan diri ini nantinya akan menjadi modal bagi mereka, ya, supaya bisa menjadi pribadi atau orang yang dewasa. Dalam kenyataannya, remaja itu belum siap secara fisik dan mental untuk melakukan pernikahan dini. Ya, pertumbuhan dan perkembangan yang dialami remaja belum matang secara sempurna atau belum sampai pada tahap dewasa. Jika tetap melakukan, tentunya akan ada risiko atau dampak yang bisa saja dialami. Dampak pernikahan dini secara fisik. Yang pertama, gangguan kehamilan dan kegagalan persalinan pada perempuan. Ini disebabkan karena tubuh, rahim, dan organ reproduksi yang belum siap. Yang kedua, kelahiran bayi dengan gangguan klinis atau risiko cacat. Bisa jadi bayi itu terlahir prematur atau lebih cepat dari waktu normal, atau bahkan bisa juga lebih lambat daripada waktu normalnya. Tentunya hal ini berpengaruh ya pada proses pertumbuhan dan perkembangan si anak ke depannya. Kemudian yang ketiga ialah mengalami penyakit kelamin. Ada beberapa penyakit yang sifatnya itu menular dan bisa memperburuk kondisi kesehatan. Nah, kemudian ada dampak pernikahan dini secara mental. Yang pertama, emosi tidak stabil dan mudah marah. Remaja itu kan secara umum masih belum bisa membedakan mana yang prioritas ya, mana yang harus dikerjakan, bagaimana menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Ya, tentunya karena remaja itu sendiri belum dewasa secara mental, sehingga emosi yang dimiliki masih cenderung tidak stabil, membuat remaja mudah marah, moody, dan sering menunjukkan sifat kekanak-kanakan. Nah, ketidakstabilan emosi ini pada akhirnya bisa saja berujung pada KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Anak dan perempuan seringkali menjadi korban ya di dalam KDRT. Nah, emosi yang tidak stabil ini bisa membuat masalah yang muncul dalam rumah tangga itu bisa menjadi semakin runyam atau bisa menjadi semakin kompleks permasalahannya. Lalu yang kedua ada stres atau depresi dan juga krisis identitas diri, yang mana ini disebabkan oleh ketidakmampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Nah, kalau dalam pernikahan itu kan ada banyak sekali tanggung jawab yang harus dikerjakan ya. Sebagai contoh, pasangan perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ya, namun tidak memiliki kompetensi dan tenaga yang cukup. Biasanya kan kalau para pelaku pernikahan dini itu putus sekolah ya, tidak bersekolah lagi, sehingga pemahaman dan keterampilannya di dunia pekerjaan masih kurang, sehingga akhirnya tidak mampu untuk bertahan di dunia pekerjaan. Kemudian bisa jadi muncul rasa malu ketika melihat teman sebaya. Ya, ketika melihat teman-teman yang masih bersekolah sedangkan dirinya harus bekerja mencari nafkah dan juga mengurus rumah tangga. Lalu bisa jadi mengalami kesulitan pada saat menjalani relasi dengan keluarga baru. Nah, semua ini pada akhirnya bisa memunculkan rasa rendah diri dan juga rasa tidak berguna pada diri remaja. Nah, anak-anak, dampak atau konsekuensi yang harus dijalani oleh remaja yang melakukan pernikahan dini ini tentunya disebabkan oleh ketidaksiapan mereka ya, baik secara fisik maupun mental. Dalam istilah yang lain, remaja itu belum dewasa. Dan karena tidak sanggup menanggung konsekuensi serta tanggung jawab dari pernikahan yang dilakukan, maka pada akhirnya muncullah masalah-masalah dalam keluarga. Tidak jarang pernikahan dini akhirnya harus berujung pada perceraian karena masalah-masalah yang muncul ya di dalam rumah tangga. Lalu siapa yang rugi? Ya, remaja itu sendiri. Kalau misalnya sudah memiliki keturunan atau anak yang akan mengalami dampak, ya anak dari pernikahan itu juga. Ya, dia harus mengalami rumah tangga yang rusak atau istilahnya broken home. Pada akhirnya ya baik remaja maupun anak dari hasil pernikahan itu akan mengalami hambatan yang besar dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pesan untuk anak-anak remaja semua,
hindari pernikahan dini. Ya, mari mengembangkan diri dalam hal-hal positif dan tingkatkan prestasi. Demikian pembelajaran kita pada video konten summary ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Bye-bye.